di kalangan sebagian orang di masa kita ini, maka muncullah di sana sini berbagai macam pantangan dan larangan. Seperti ada sebagian orang berkata, jangan ini, nanti akan terjadi begini. Jangan kita berbuat seperti ini, nanti akan datang musibah. Pamali. Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita memuji Allah tabaraka ta'ala di mana pada kesempatan pagi hari ini kita duduk bersama untuk mendengarkan sebagian ilmu atau perkara yang sangat penting kita pahami. Sebagian orang di masa kita ini terkait dengan pamali. Maka muncullah di sana sini pamali ini berbagai macam pantangan dan larangan. Masih hidup ada sebagian orang dan terwariskan, jangan ini, nanti akan terjadi begini. Masih kita dapati berbuat jadi keyakinan sebagian orang, nanti akan datang musibah, bahkan terkadang mengalahkan pamali. Akidah masih mengakar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam muslimin. Oleh karena itu yang seperti ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pamali ini merasa tabu dan merasa bukan lagi menjadi tradisi. Ketika dia melanggar pamali dianggap yang sudah biasa saja dan menjadi keyakinan, sudah menjadi keyakinan dan akidah, sudah menjadi sebuah kepercayaan yang kadangkala mengalahkan apa yang wajib diimani dan dipercaya di dalam agama. Ini yang kita dapati dalam realita masyarakat kita terkait dengan pamali ini. Masih banyak orang-orang yang menimbang-nimbang ya sebuah perbuatan bukan karena menimbangnya dengan ya syariat, akan tetapi ada keyakinan-keyakinan yang melatari semua itu. Tema kita hari ini mengenal pamali dalam pandangan Islam. Seorang muslim ketika dia sudah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, maka ada satu hal
yang harus dia pegangi, bahwasanya dia sebagai seorang muslim harus siap untuk diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus siap berubah karena mengikuti petunjuk arahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa sih sebenarnya pamali itu? Maka di sini kami nukilkan dari sebagian ahli bahasa, kami nukilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pamali atau pemali. Namun yang baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemali. Ya, mungkin di sebagian suku ada yang membacanya dengan pamali, ya, atau pemali, ada juga yang pemali atau pemali. Ya, ada juga saya lihat ya membacanya dengan pali. Ini mungkin tergantung kepada masing-masing suku ya, dengan latar belakang yang berbeda, dengan dialek yang berbeda, sehingga ungkapan ini terkadang berbeda di dalam penggunaannya. Namun kalau kita kembali dan merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dipatenkan menjadi bahasa resmi, kata yang resmi itu pemali. Taib. Diterangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemali itu adalah pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan. Itu pemali, pantangan atau larangan berdasarkan adat dan kebiasaan. Bukan berdasarkan syariat Islam. Bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini asal penggunaan kata pemali. Oleh karena itu ada yang menyatakan bahwasanya pemali itu adalah perkara yang dilarang menurut adat atau kepercayaan masyarakat. Bukan karena dalil agama, tetapi karena tradisi turun-temurun. Nah, itu dikatakan pemali. Dan ini berlaku di beberapa suku seperti Jawa, Sunda, Bugis, ya, Makassar, Mandar, dan hampir seluruh suku jamaah sekalian itu mengenal yang namanya pemali. Berupa pantangan atau larangan berdasarkan adat atau kebiasaan. Berdasarkan tradisi, bukan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Pemali ini jemaah sekalian banyak sekali tersebar di mana-mana. Dan banyak bentuknya. Dan nanti kita akan sebutkan sebagiannya. Namun sebelum kita menyebutkannya, perlu kita pahami bahwa pemali ini identik dengan beberapa perkara. Ada yang menyatakan bahwasanya pemali itu adalah khurafatun, mitos. Ada juga yang menyatakan auham, sangkaan-sangkaan yang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak didasari dengan dalil syariat. Ada juga yang menyatakan bahwa dia identik dengan tiaroh. Ya, identik dengan tiaroh. Tiaroh itu bahasa Arab, artinya menganggap sial suatu perkara karena sesuatu dan lain hal. Ini digunakan dahulu di kalangan bangsa Arab. Diambil dari kata ta'ir, burung.
Karena dahulu bangsa Arab ketika ingin melangsungkan pernikahan ataukah melakukan safar, mereka menerbangkan seekor burung merpati. Kalau merpati itu terbang ke kanan, maka mereka akan apa? Melangsungkan kegiatan yang ingin dia lakukan. Dia akan safar. Ya. Tapi kalau jika burung ini terbang ke arah kiri misalnya, maka mereka akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan atau melakukan safar. Karena mereka khawatir akan ada kesialan atau musibah yang akan menimpa mereka di dalam safarnya. Ini yang dikatakan dengan tiaroh. Kalau burungnya lari lurus, itu diterbangkan lagi untuk kedua kalinya. Ya, kalau kedua kalinya terbang ke kanan, maka mereka akan melakukan kegiatan. Tapi kalau ke kiri, berarti mereka akan mengurungkan ya niatnya untuk melakukan pernikahan ataukah melakukan safar. Ada hal yang sejenis dengan tiaro ini, yaitu azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Karena bangsa Arab itu kan jago mereka dalam memanah. Jadi setiap orang di antara mereka punya anak panah, punya panah. Kalau mereka ingin safar atau melakukan suatu kegiatan, maka mereka mengambil anak panah. Yang di anak panah itu ada tertulis iya. Anak panah kedua tertulis tidak. Anak panah yang ketiga kosong. Kalau dia mengambil anak panah itu dari sarungnya, kemudian di situ tertulis iya, maka mereka akan safar atau melakukan pernikahan. Tapi kalau yang diambil anak panah yang bertuliskan tidak, berarti mereka mengurungkan niatnya karena khawatir sial atau celaka di dalam urusannya. Ini pemali di kalangan bangsa Arab. Ya. Baik. Kalau anak panah yang diambil adalah anak panah yang tidak bertuliskan apa-apa di situ, tidak ada ya atau tidak, maka mereka ulang kedua kalinya, ambil lagi, ya. Kalau jawabannya ya, maka mereka akan melakukan kegiatan. Kalau tidak, maka mereka mengurungkan niatnya. Ini yang ada di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah dihapus di dalam syariat kita, seperti yang akan kita terangkan nanti insyaallah ta'ala pada poin pembahasan yang berikutnya. Pamali ini merupakan keyakinan yang juga diyakini oleh bangsa-bangsa yang lain, apakah mereka bangsa Arab, ya, orang-orang Cina, orang-orang Korea, orang-orang Jepang, bahkan orang-orang Islam sendiri yang tidak mengerti agama masih meyakini keyakinan yang bernama pamali ini atau pemali. Kita sebutkan sebagian di antara pemali yang diyakini oleh sebagian orang, apakah muslim atau kafir. Yang pertama, dilarang keluar malam tertentu karena dianggap sial. Jadi ada malam-malam tertentu menurut mereka, itu katanya malam yang sial, tidak boleh keluar di situ. Misalnya ada yang meyakini malam Jumat, tak boleh katanya keluar malam Jumat. Subhanallah, padahal malam Jumat ini adalah malam yang terbaik di antara 7 malam yang lainnya, 6 malam yang lainnya dalam sepekan. Ya. Tapi kemudian ini dianggap pantangan bagi sebagian orang untuk keluar di malam tersebut. Dari mana dasarnya? Dasarnya dari perasaan. Dasarnya dari keyakinan-keyakinan yang tidak dilandasi dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah.
Ada juga di antara mereka yang meyakini dilarang menikah di bulan tertentu seperti bulan Safar. Ya, seperti bangsa Arab katanya tidak boleh menikah di bulan Safar. Karena Safar itu diambil dari kata sifrun, nol. Katanya nanti rumah tangganya jadi nol, hancur berantakan ya. Naudzubillah ya. Ini pemali di kalangan mereka ya. Dilarang duduk di ambang pintu karena dianggap menghalangi rezeki dan jodoh. Nah, ini kita di Bugis, mungkin juga Makassar ya. Ini ada yang seperti ini, keyakinan seperti ini jemaah sekalian. Melarang sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Ya. Apa dalilnya kita dilarang duduk di ambang pintu, di depan pintu atau di tangga? Tidak ada. Segala sesuatu itu jemaah sekalian adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tidak boleh kita asal-asalan menyatakan ini halal, ini haram tanpa ada dalil syariat. Ya. Di antara mereka ada yang punya keyakinan dilarang potong kuku di malam hari karena diyakini bisa membawa musibah. Ada ya? Ya, saya pernah dapat ini. Ya. Kita dilarang anak-anak potong kuku. Malam Jumat misalnya, besok kan mau sholat Jumat. Biasanya kita itu anak-anak ya rajin ya. Langsung potong kuku malamnya, ditegur sama orang tua. Jangan. Tidak boleh. Dilarang. Kalau kita kejar, siapa yang melarang? Apa dalilnya? Tidak ada dalilnya dari wahyu. Dan ini adalah syariat. Kalau kita menyatakan ini tidak boleh, ini wajib, ini sunnah, harus kita mendatangkan syariatnya. Dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Tidak boleh kita asal bilang ini tidak boleh. Ya. Di antara mereka ada yang meyakini dilarang memberi jam sebagai hadiah. Karena itu katanya nanti menjadi pertanda kesialan dan akan terjadi perpisahan selama-lamanya. Ada orang yang meyakini seperti ini. Temannya menikah, kemudian kita hadiahi, dia hadiahi temannya kado berupa jam. Oh, ini ada sebagian orang bilang pemali itu, jangan diterima. Ya, susah sekali nih kalau kita banyak melarang hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Ya, di antara mereka ada yang meyakini dilarang menulis nama dengan tinta merah. Karena itu katanya adalah pertanda kematian. Merah itu katanya identik dengan kematian, darah. Ini namanya taqawul Allah. Mengada-ngada atas Allah. Apakah Allah melarang? Kalau Allah melarang, mana dalilnya? Baik. Di antara mereka ada yang melarang seseorang untuk melakukan perjalanan atau safar pada hari Rabu. Ada juga yang melarang safar atau pernikahan di acara di hari kematian orang tuanya. Pernah ya? Dulu saya pernah, masa itu kita masih jahil ya. Tapi kita sudah menggunakan fitrah ya. Jadi waktu itu kami mau melakukan safar pas hari Rabu. Hari Rabu itu kematian orang tua kami. Kemudian ada sebagian di antara keluarga bilang, pemali, kau berangkat hari Rabu. Itu hari kematian bapakmu. Ya. Kita tidak boleh katanya berangkat di hari kematian orang tua kita, ya. Kemudian saudara-saudara kita, keluarga dekat kita. Akhirnya saya balik bantah dengan fitrah saya waktu itu. Belum mengerti agama, tapi fitrah saya sudah
langsung nyatakan kepada mereka, saya tanya mereka, terus kalau hari Kamis ibu saya meninggal, ya hari Jumat kakak saya meninggal, hari Sabtu saudara yang lain, semua di dalam sepekan penuh dengan hari kematian. Kira-kira apakah saya tidak boleh keluar selama-lamanya? Akhirnya mereka terdiam 1000 bahasa. Bingung sendiri. Ya, karena memang ini adalah aturan yang tidak ada aturannya di dalam syariat. Justru ini adalah aturan-aturan yang menyusahkan manusia. Itulah pemali. Ya. Kemudian ada juga yang punya keyakinan dilarang bersin sebelum bepergian karena dianggap pertanda kesialan. Wah, bahaya sekali ini. Tiba-tiba kita satu mobil bersin semua. Ya. Ya, karena flu misalnya, besok mau berangkat lagi bersin lagi karena masih flu. Ya. Akhirnya tidak berangkat-berangkat. Ya, persulit diri. Ada lagi yang meyakini dilarang bersiul malam hari karena akan memanggil roh yang jahat. Ini dari mana ini seperti ini? Kadang kita tidak masuk akal ya, tapi ada orang yang meyakini seperti ini. Katanya dilarang, tidak boleh bersiul di malam hari. Ya. Karena katanya begini dan begini. Ada lagi dilarang pulang ke rumah setelah pemakaman tanpa singgah ke tempat yang lain karena katanya rohnya akan ikut gentayangan sampai ke rumah, kembali ke rumah. Ini juga keyakinan roh gentayangan ini perlu dalil ya. Ya, tidak ada di dalam Islam menyatakan bahwa ada roh yang gentayangan. Itu paling yang gentayangan itu syaitan ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh, ada dinding. yakni pemisah antara alam dunia dengan alam roh, alam kubur. Sampai hari mereka dibangkitkan, yakni sampai hari kiamat. Katanya roh gentayangan kembali ke rumah. Wah, enak sekali itu. Berarti nanti orang ya tidak akan mati-mati. Nah, inilah keyakinan ya pemali yang diyakini oleh sebagian orang, kadang merusak akidah manusia. Ya, kalau orang kafir sih ya itu urusan mereka. Ini yang aneh kalau kaum muslimin masih ada yang meyakini hal-hal yang seperti ini. Bahkan dia lebih mensakralkan keyakinan seperti ini daripada keyakinan-keyakinan yang ada dalam syariat. Ya. Kemudian ada lagi yang meyakini dilarang menunjuk kuburan atau pelangi karena jari nanti katanya akan sakit. Ya, tidak boleh katanya tunjuk pelangi. Tahu pelangi ya? Yang ada di langit sana. Ya. Tidak boleh tunjuk kuburan katanya. Ini kuburnya si Anu. Ini dari mana ini seperti ini? Ya. Ada lagi tidak boleh beli lokasi atau rumah dengan posisi tusuk sate. Tahu tusuk sate ya? Jadi jalanan, kemudian dari sini ada jalanan bertemu ya, pertigaan lah begitu ya. Nah, jalanan yang lurus ini mentok. Nah, ini namanya tempat yang mentok di sini nih tusuk sate. Katanya tidak boleh beli rumah di situ. Tidak boleh beli tanah di situ, tidak boleh bikin usaha di situ karena katanya nanti akan bangkrut ya. Dan tidak akan mengalami perkembangan. Sebagaimana halnya katanya orang kalau ya naik mobil lurus nabrak, akhirnya celaka, tidak gerak-gerak di situ. Ini akal-akalan ya.
tanpa didasari dengan syariat. Baik. Atau membeli rumah, dilarang beli rumah menghadap ke timur, ada lagi yang bilang ke barat, ada yang bilang lagi ke utara, ke selatan. Ini masing-masing pemali yang ada di kalangan mereka ini berbeda-beda tergantung dari apa yang diyakini oleh nenek moyang mereka. Ya. Ada lagi yang meyakini pemali katanya angkut mayat dengan menggunakan mobil pribadi atau mobil penumpang, pesawat. Ya, ada yang meyakini seperti ini. Dan ini adalah pemali jamaah sekalian. Bukan syariat yang datang di dalam agama kita. Ya. Nah, inilah yang saya khawatirkan jamaah sekalian. Apa yang ada di kalangan kaum muslimin pada hari ini sedikit-sedikit pakai ambulans, padahal sebenarnya kuburannya dekat, 1 kilo itu dekat, bisa diangkut dengan padanya kita tandu ya, sama-sama bergantian, jangan sedikit-sedikit pakai ambulans. Karena saya khawatir nantinya keyakinan yang seperti ini akan tumbuh subur, bertahan di tengah masyarakat, karena ya masih banyak orang yang melakukan seperti ini. Ya, keluarganya misalnya ada yang sakit di rumah sakit, meninggal di rumah sakit, tidak ada di antara mereka yang sukarela membawa keluarganya mengangkut menggunakan mobil pribadinya, sehingga harus katanya ambulans. Akhirnya memberatkan diri sewa ambulans. Ya, dan ini ada keyakinan-keyakinan yang seperti ini jemaah sekalian. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini berbagai macam bentuk pemali yang ada di tengah masyarakat kita. Kalau kita ingin menyebutkan satu persatu dari bentuk-bentuk dan ya jenis-jenis pemali ini, maka sangat banyak hal-hal yang ya bisa kita sebutkan ya. Namun di sini kita cukupkan dengan contoh-contoh ini supaya ya kita beralih ya ke poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya, realita pamali di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Ya, seperti yang kami terangkan tadi, bahwasanya di seluruh bangsa yang ada, ya apakah dia adalah muslim atau kafir, pemali ini menjamur di mana-mana jemaah sekalian. Terlebih lagi di kalangan masyarakat jahiliyah yang ada di zamannya Nabi SAW. Kita berikan contoh misalnya di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pemali yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah, menganggap kelahiran anak perempuan sebagai aib dan pamali besar. Dianggap sebagai kesialan jemaah sekalian. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl. Bisa dilihat pada ayat yang ke-58, wa idza busyira ahadum bil unsa, apabila salah seorang di antara mereka dikabar gembirai dengan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, maka berubahlah wajahnya menjadi hitam sedangkan dia jengkel, dia marah. Kenapa jamaah sekalian aib bagi mereka? Pantang bagi mereka jamaah sekalian punya anak perempuan. Nah, inilah keyakinan-keyakinan jamaah sekalian yang kadang membuat kita bingung ya. Kok bisa-bisanya mereka tidak mau menerima perempuan dalam kehidupan mereka, padahal perempuan ini sangat besar peranannya di dalam kehidupan manusia. Tidak mungkin ada manusia kecuali ada perempuan. Siapa yang akan mengandung anak-anak kita kalau tidak ada perempuan? Siapa yang akan mengurusi rumah kita tanpa ada perempuan? Tapi demikianlah jamaah sekalian, keyakinan-keyakinan seperti ini membuat akal manusia itu hilang, ya, saking besarnya pengaruh
ya keyakinan-keyakinan pamali seperti ini sampai masyarakat jahiliyah rela mengubur anak perempuan mereka yang lahir, ya, langsung mereka ambil anak perempuannya dan dikubur hidup-hidup. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya nanti pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apakah, dengan sebab dosa apakah yang dilakukan anak ini sampai harus dibunuh. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban jemaah sekalian pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala marah, tidak pernah marah semarah hari tersebut. Allah tarik neraka jahanam dengan sedekat-dekatnya kepada orang-orang yang ada di padang mahsyar. Matahari didekatkan dengan sedekat-dekatnya di atas kepala kita 1 mil. Dan tidak ada orang yang berani mengangkat kepalanya menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani berbicara sebelum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya gemetar, takut akan pertanyaan demi pertanyaan yang akan diberikan, disampaikan. Ya, mereka akan dicecar dengan berbagai macam pertanyaan. Salah satunya, anak perempuan ini bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apakah anak perempuan ini dibunuh, dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Ini di kalangan masyarakat jahiliyah. Baik. Kemudian pemali di kalangan masyarakat jahiliyah, mereka mengharamkan makanan tertentu karena warisan pamali dari nenek moyang mereka. Kalian bisa lihat di dalam surah Al-An'am pada ayat 138, mereka katakan, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun. Mereka katakan, masyarakat jahiliyah bilang, ini diabadikan dalam Quran, ini katanya adalah hewan-hewan ternak dan tanaman yang disimpan khusus untuk berhala. La yata'amuha illa man yasha, illa man nasya. Tidak boleh ada yang memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Jadi panritanya bilang begini, tidak boleh ini dimakan kecuali ya untuk berhala. Ya. Nah, itu mereka tidak berani makan itu. Kecuali apa yang diizinkan oleh pemuka agama mereka. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijrun la yata'amuha illa man nasya bi za'mihim. Kecuali katanya orang yang kami kehendaki, bi za'mihim, berdasarkan sangkaan mereka. Berdasarkan tradisi-tradisi, keyakinan-keyakinan yang tidak didasari dengan wahyu. Kemudian juga diterangkan ya di dalam ayat-ayat yang lain bagaimana masyarakat jahiliyah ya mempersiapkan tanaman-tanaman, ya, binatang-binatang. Ini katanya kalau binatang umurnya sekian maka tidak boleh lagi ya tidak boleh dimakan, harus dilepas. Ini binatang sudah sekian kali melahirkan, maka tidak boleh lagi dimanfaatkan, ya. Binatang ini harus dilepaskan, harus disembelih untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pemali-pemali yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah, dan ini juga ada di sebagian daerah, diyakini oleh sebagian orang sampai ada yang melepaskan kambing, ayam di kuburan orang-orang yang dianggap soleh.
Saya katakan dianggap soleh karena belum tentu dia soleh. Karena kadang kan masyarakat itu mengangkat sembahan-sembahan berupa kuburan yang diyakini ya kesaktiannya, diyakini ketinggiannya, kedudukannya, padahal dia bukan siapa-siapa. Tidak ada dalil yang menyatakan orang ini adalah orang yang saleh atau orang ini adalah orang yang suci. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faja'altum minhu haraman wa halala." Katakanlah, apakah pandangan kalian terhadap sesuatu yang Allah turunkan kepada kalian berupa rezeki, lalu kalian menjadikan darinya sesuatu yang haram dan halal? Ini haram dan ini adalah halal. Bagaimana pandangan kalian? Ini adalah pertanyaan istingkar, pertanyaan dalam bentuk pengingkaran jamaah sekalian. Seakan-akan Allah katakan bahwasanya bagaimana pandangan kalian ini, pandangan yang aneh, pandangan yang mungkar, sampai kalian menetapkan syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram dan ini adalah halal. Ya. Sampai mereka jemaah sekalian mengharamkan, menghalalkan sembelihan-sembelihan, tunggangan-tunggangan. Ada lagi di antara mereka jemaah sekalian yang lebih gila. Ya, orang-orang yang pergi berhaji, kemudian tawaf di sekitar Baitullah. Katanya setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus melepaskan seluruh apa yang ada di badannya, sampai pun pakaian-pakaian mereka, sehingga masyarakat jahiliyah melakukan ibadah tawaf di masa itu jamaah sekalian dalam keadaan telanjang bulat, sampai wanita-wanita mereka merintih karena saking malunya tidak ada sehelai pakaian pun di badan mereka. Ini akibat apa jemaah sekalian? Akibat keyakinan ya yang melarang, yang kita kenal pada hari ini dengan istilah pamali atau pemali. Dan ini akibatnya jemaah sekalian kalau kita sembarang melarang ya, menetapkan aturan-aturan ini tidak boleh, ini boleh ya. Termasuk dalam hal ini waktu di masa kecil saya ingat itu kalau kita habis lebaran tidak boleh katanya makan makanan ya yang ada songkoloknya, ada soko ya kalau Bugis, ada telurnya, ada ayamnya, sampai katanya Pak Imam datang. Ini syariat dari mana? Ini syariat yang tidak ada di dalam syariat kita, di dalam syariat Islam. Tidak ada ajarannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi diyakini oleh sebagian orang jemaah sekalian, ini pemali, tidak boleh dimakan sampai Pak Imam datang. Akhirnya kita ini anak-anak sudah keroncongan perutnya, ya mencuri, tanda petiknya, sebenarnya tidak mencuri sih ya, karena dari makanan orang tua kita yang bikin ya. Cuma karena kita dilarang, kita sembunyi-sembunyi masuk ke dapur, ambil ya makanan, dimasukkan di kantong ya, telur, ayam semuanya dibungkus, lari ke rumah sebelah ya. Ini karena kita dilarang jemaah sekalian. Padahal seorang muslim ketika dia ingin makan ya cukup dia makan cukup dengan apa dia mengucapkan bismillah. Adapun aturan-aturan yang memberatkan seperti ini jemaah sekalian, ini aturan yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Ini justru merusak dan menyusahkan. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi ini beberapa contoh jemaah sekalian ya, mitos dan pemali yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah yang ada pada masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin pembahasan yang berikutnya,
apa kedudukan pamali dalam Islam. Dari penjelasan-penjelasan yang saya utarakan tadi, sudah ada bayangan bagi jamaah sekalian bahwasanya pamali ini di mana seseorang melarang karena akan menganggap bahwasanya akan terjadi musibah, akan sial, akan mengalami keburukan ketika dia melakukan begini dan begini tanpa ada dalil syariat. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiarah, keyakinan sialnya sesuatu, yakni tanpa dalil, adalah kesyirikan. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW sebagai kesyirikan, jemaah sekalian? Karena meyakini sesuatu atau sebab tanpa ada keterangan dari syariat kita, seakan-akan sesuatu itu mampu memberikan mudarat bagi manusia. Ini dikatakan oleh Nabi SAW sebagai apa? Syirkun, kesyirikan. Karena akan melahirkan keyakinan yang keliru, jemaah sekalian, seakan-akan ada tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan mudarat, musibah, bahaya, keburukan. Sementara tidak ada dalil dalam syariat kita yang menetapkan hal tersebut. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, agar kita bisa memahami dengan baik hukum syariat ini yang melarang adanya keyakinan-keyakinan pemali atau pamali ini, maka para ulama kita menetapkan beberapa kaidah. Ini poin yang berikutnya. Beberapa kaidah yang menjadi dasar terlarangnya pamali. Yang pertama, jemaah sekalian, adalah al-aslu fil asbabi annaha la tathbutu illa bidalil. Ya. Hukum asal pada sebab-sebab, bahwa sebab-sebab itu tidak boleh kita tetapkan tanpa ada dalil. Tidak boleh seorang muslim meyakini bahwasanya perbuatan ini menjadi sebab orang itu menjadi sial tanpa ada dalil. Misal, ada orang meyakini kalau dia sapar di hari kematian orang tuanya, dia akan mengalami kesialan dalam saparnya. Apakah ada dalilnya, jemaah sekalian? Tidak ada. Tidak boleh beli rumah atau lokasi di posisi tusuk sate. Ada dalilnya? Tidak ada. Ya, karena katanya akan mengalami kerugian, kebangkrutan, tidak akan berkembang usahanya. Ini adalah keyakinan jemaah sekalian yang tidak didasari dengan dalil. Maka seorang muslim tidak boleh menetapkan satu sebab tanpa ada dalil dalam syariat yang menetapkan bahwasanya itu adalah sebab seorang akan menjadi rugi, menjadi sial, akan mendapatkan musibah. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi hukum asalnya, ya, sebab-sebab itu harus kita tetapkan dengan apanya? Dengan dalil. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam sebuah firman-Nya dalam surah Al-Isra, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu kalian tentang hal tersebut. Ya. Nah, di saat kita mengikuti keyakinan-keyakinan pamali yang seperti ini, jemaah sekalian, tanpa ada dalil syariat yang mendasarinya, maka kita sudah mengikuti sesuatu tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini adalah sikap membebek jamaah sekalian, ya, mengekor taklid yang dilarang di dalam syariat kita.
Bayangkan ada sebagian orang di antara kita ya sangat percaya dengan keyakinan-keyakinan yang seperti ini, sampai kadang mendarah daging sampai dia tua, bahkan sampai mati. Dia mengira bahwasanya itu adalah perkara-perkara yang bisa memberikan pengaruh terhadap kehidupannya. Padahal tidak ada dalil dalam syariat yang menetapkan hal tersebut. Kemudian kaidah yang kedua, al-asbabu la tu'assiru bidawatiha bal biidnillah. Sebab itu tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Ya. Jadi anggap jemaah sekalian bahwasanya ada sebab yang disyariatkan di dalam agama kita. Ya. Misalnya kita berobat dengan meminum obat. Apakah obat kimia ataukah obat herbal misalnya? Ya. Ini sebab yang syar'i, yang dibolehkan di dalam syariat. Tapi ketika kita ya menjadikannya sebagai sebab, tidak boleh kita meyakini bahwa sebab ini bekerja sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini kaitannya dengan pemali ini yang seperti ini, keyakinan mereka. Meyakini hal-hal ini bisa menjadi sebab ya terjadinya musibah, terjadinya kesialan, terjadinya kerugian, terjadinya ya kegagalan. Semua ini jemaah sekalian ya diyakini oleh mereka tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kaidah yang berikutnya. Ini singkat-singkat ya. Karena saya katanya dikasih waktu 9:10 ya. Tapi tidak apa-apa, kita singkat. Kemudian kaidah yang ketiga, at-tiyaratu syirkun. Tiarah, merasa sial adalah bentuk kesyirikan. Kenapa dilarang pemali? Karena dia adalah bentuk kesyirikan, karena pelakunya meyakini hal-hal ini menjadi sebab ya datangnya mudarat, datangnya bahaya, datangnya kesialan, datangnya musibah dengan sebab hal-hal ini. Ya. Jadi ini adalah bentuk kesyirikan jemaah sekalian. Sementara di dalam agama kita tidak boleh kita meyakini ada makhluk yang bisa menjadi sebab dirinya mendapatkan mudarat tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah, yakni wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, kepada manusia, saya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula mudarat, bahaya, kesialan, kerugian, kegagalan, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi hati-hati dengan keyakinan pemali-pemalian seperti ini. Kemudian kaidah yang keempat, la hukma illa bidalilin. Tidak boleh ada hukum yang kita tetapkan tanpa dalil wahyu. Tidak boleh kita menetapkan hukum, ada 5 hukum halal atau mubah, wajib, kemudian sunnah, kemudian haram, kemudian makruh. Tanpa dalil, tidak boleh ada ya. Tidak boleh kita menetapkan ini haram, ini halal tanpa ada dalil dan dasar dalam syariat kita. Ya, tak boleh ya. Harus ada dalil yang melandasi semua hukum-hukum 5 hukum ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya untuk menetapkan 5 hukum ini. Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dari 5 hukum ini jemaah sekalian, maka tidak boleh kita meyakini hukum-hukum tersebut. Ya, tidak boleh ya panjat pohon 10 Muharram atau 3 Muharram ya. Pernah saya dengar itu di masyarakat. Ya. Saya di Mandar ya, di Polman tinggal. Ya, walaupun aslinya Bugis Sidrap ya. Nah, saya tinggal di sana, keyakinan seperti itu kalau datang bulan Muharram, nah itu tidak boleh orang panjat pohon dari tanggal 1 sampai tanggal 10 kayaknya. Pemali katanya. Tidak boleh katanya. Sampai kemudian masyarakat meyakini hal yang seperti ini jamaah sekalian sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang pantang, sesuatu yang haram tanpa ada dalil syariat. Ini tidak boleh jamaah sekalian. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena tidak boleh kita menetapkan hukum di antara 5 hukum tadi ini kecuali didasari dengan dalil syar'i. Dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaidah yang kelima, al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal pada perkara-perkara adalah mubah. yakni perkara-perkara dunia berupa ucapan, berupa perbuatan. Itu hukum asalnya boleh sampai kemudian syariat datang memberikan aturan-aturan berupa larangan-larangan, perintah-perintah, baru kemudian itu berubah hukumnya dari mubah, halal, bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram, bisa menjadi sesuatu yang makruh. Andaikan ini saya dikasih waktu 3 jam, saya akan rinci hal-hal yang seperti ini. Tapi sayang sekali saya dikasih waktu yang sangat sempit bagi saya. Tinggal berapa menit ya? Tinggal 8 menit. Tapi tidak apa-apa ya. Baik. Jadi hukum asal dalam perkara-perkara dunia jemaah sekalian itu adalah boleh. Ya. Boleh. Tidak boleh kita melarang misalnya orang berbicara, orang berjalan, orang berdiri. Orang berangkat keluar dari rumah, masuk ke dalam rumah tanpa ada dalil dalam syariat. Ya. Karena hukum asalnya adalah mubah. Ya. Jadi sesuatu yang mubah di dalam agama jemaah sekalian itu sangat banyak jumlahnya. Makanya keliru sekali kalau ada orang bilang, "Oh, ini ustaz sedikit-sedikit haram." Haram, haram. Seakan-akan tidak ada yang halal. Siapa yang bilang? Anda mau duduk, silakan Anda duduk, mubah, halal. Anda mau makan makanan yang halal, silakan. Ya, Anda mau naik motor, silakan. Naik mobil, silakan. Ya, Anda mau naik pesawat, silakan. Tidak ada dalil yang melarangnya. Banyak sekali ya kalau kita mau hitung satu-satu. Ya. Nah, sebaliknya jemaah sekalian, dalam urusan agama terbalik. Hukum asalnya apa? Al-aslu ya fi umurid dini atau fil ibadah adalah at-tahrim. Ya, hukum asal dalam ibadah, dalam perkara agama adalah haram. Ya, tidak boleh kita melakukan ibadah tanpa ada dalil. Misalnya anggaplah sebelum datangnya perintah sholat 5 waktu, kaum muslimin melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Tapi belum ada dalil, itu tidak boleh haram. Ini dalam perkara ibadah. Paham ya? Taib. Jadi ini dalam perkara dunia jemaah sekalian, hukum asalnya adalah mubah. Sampai ada dalil yang melarangnya, yang mengharamkannya, baru kita meyakini
keharamannya atau kemakruhannya. Jadi tidak boleh sembarang orang bilang ini haram, ya, tidak boleh ini, tidak boleh begini, tabu, pantang, ya, terlarang, pemali, tanpa ada dalil dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Sini saya nukilkan ayat ke-29, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah yang menciptakan bagi kalian segala sesuatu yang ada di bumi ini jami'an, seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, seperti ini dalam rangka menjelaskan kepada manusia tentang begitu banyaknya karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Taib. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang ahli tafsir yang bernama As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyatakan wa fi hadhil ayatil azimati dalilun, di dalam ayat yang agung ini terdapat dalil ala anna al-asla fil asya'i, bahwa hukum asal dalam perkara-perkara dunia itu adalah al-ibahatu wa taharatu, adalah mubah, boleh, dan suci. Li'annaha siqat bi ma'radi al-imtinani, karena ayat ini didatangkan, ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka imtinan, mengungkapkan, ya, pemberian karunia, yakni kepada seluruh makhluk. Dia Allah seakan-akan bilang, semua yang saya ciptakan di alam dunia ini adalah mubah. Tidak boleh kalian menyatakan haram kecuali dengan dalil. Paham, ya? Maka datanglah rincian-rincian dari Al-Quran dan juga sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mana saja tanaman-tanaman yang haram, binatang-binatang yang haram, mana saja perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan yang haram, ya, mana saja makanan-makanan yang haram, karena hukum asalnya adalah semuanya adalah halal, mubah. Maka butuh rincian-rincian. Datanglah syariat kita di dalam Al-Quran, dalam sunnah, menjelaskan bahwasanya ini haram, 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 haram. Jumlahnya terbatas, tidak terlalu banyak, ya. Yang dibandingkan dengan yang mubah ini terlalu banyak, tidak bisa kita hitung. Paham, ya? Baik. Kemudian kaidah yang berikutnya, yang keenam, la yajuzu tasyri'u bi ghairi ma anzalallah. Tidak boleh menetapkan syariat tanpa wahyu yang Allah turunkan. Ya. Jadi harus ada wahyu. Ya, dalil, ya, dari syariat kita yang menetapkan ya, hal tersebut. Baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam sebuah firman-Nya, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Janganlah kalian mengucapkan kedustaan karena sesuatu yang disebutkan oleh lisan-lisan kalian, hadza halalun wa hadza haram. Ini adalah halal dan ini adalah haram. Ya. Jadi tidak boleh kita seenaknya jemaah sekalian menyatakan, ya, ucapan-ucapan yang dusta, ucapan-ucapan yang tidak benar tanpa ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwasanya ini adalah halal, ini adalah haram. Harus kita mengikuti petunjuk dan rambu-rambu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam tafsirnya pada jilid 10 halaman 196, ya. Kata beliau ketika menafsirkan ayat ini, al-ayatu khitabun lil kuffari. Ayat ini katanya adalah ucapan
kepada yang terarah kepada orang-orang kafir. Alladzina harramu al-bahaira was-sawaibah, yang mereka-mereka ini mengharamkan yang namanya bahira dan saibah. Ya. Bahira itu jemaah sekalian adalah unta yang tidak boleh lagi ditunggangi oleh pemiliknya karena sudah dipersembahkan kepada berhala fulan. Kalau saibah, dia adalah hewan yang juga dipersembahkan kepada berhala-berhala, tidak boleh lagi diternakan, dikembangbiakkan, tapi harus dibiarkan berkeliaran. Ya, dan sudah ditandai, biasanya telinganya dibelah, dipotong, digunting, ya, sebagai tanda bahwasanya itu katanya hewan suci yang tidak boleh lagi diganggu, ya, tidak boleh ditunggangi, ya. Wa ahallu ma fi butunil an'ami wa in kana maitah, dan mereka menghalalkan sesuatu yang ada di perut binatang-binatang ternak mereka sekalipun itu sudah menjadi bangkai, sudah mati. Ya. Jadi mereka menyatakan ini haram. Saibah, ya, bahirah. Sedangkan yang ini katanya walaupun dia sudah mati, sudah jadi bangkai di perut ibunya, itu katanya adalah halal, enak dimakan, lezat. Saya pernah dikabari oleh teman saya dari sebuah negara, tidak perlu saya sebutkan nama negaranya. Baik, dia katakan di negara saya anak bayi manusia itu diperjualbelikan dengan harga yang sangat mahal. Ya. Karena katanya di restoran-restoran termahal di negara kami itu dihidangkan bayi yang keguguran, yang prematur, mati, kemudian diambil, kemudian dijual di restoran-restoran mahal ini. Ya. Makanya katanya kalau ke negara saya hati-hati katanya, karena boleh jadi Anda akan dihidangkan ya anak bayi yang baru keguguran dari perut ibunya. Ya. Nasallallahu. Kemudian ya faidah atau kaidah yang ketujuh, la naf'a wa la dharra ila masya Allah. Tidak boleh, tidak ada manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Tidak boleh kita meyakini ya air ini ya punya mudarat. Kapan kita minum di hari begini maka dia akan begini, tanpa ada dalil dalam syariat. Nah, kecuali kalau ada dalilnya baru kita katakan iya, oke lah kita ikuti. Tapi sepanjang tidak ada dalil, jemaah sekalian, tidak boleh kita punya keyakinan yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Baik, ini tadi sudah kami sebutkan ya dalil yang datang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma Allah." Katakanlah, ya, saya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat bagi diri saya pribadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Karena urusan manfaat dan mudarat ini jemaah sekalian, urusan bahagia sengsaranya seseorang, berhasil atau sialnya seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali kepada keyakinan-keyakinan pemali-pemali. Ya. Tanpa ada dasar di dalam syariat kita. Ini tidak boleh kita yakini seperti ini, ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang ke-8, la ibrata bidzununi wal wahmi fil aqaid. Tidak boleh, tidak ada nilai ya bagi sangkaan-sangkaan yang lemah ya, dan juga hayalan-hayalan dalam urusan akidah. Ya. Jadi tidak boleh kita punya sangkaan-sangkaan yang lemah tanpa ada dasar, atau hayalan-hayalan, mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada landasannya di dalam syariat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat yang ke
23, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali prasangka saja. Wa ma tahwal anfus, dan sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Coba cari dalilnya mereka, tanya mereka ini yang meyakini pemali yang seperti ini, mana dalilnya dalam syariat? Adakah sandarannya, adakah dasarnya yang menguatkannya, yang melegalkannya? Pasti mereka tidak bisa mendatangkan dalilnya, jemaah sekalian. Ya, tidak boleh katanya duduk di atas bantal, ya nanti bisulan. Tidak boleh makan ikan banyak karena nanti cacingan. Bah, ini bikin anak kita ini kurang gizi nantinya ya. Nah, terjadi nanti apa istilah orang stunting ya, atau apa ya, kurang gizi. Akhirnya anak kita kurus-kurus semua ya. Nah, sementara orang-orang kafir gemuk-gemuk semua. Nah, kalau orang gizi itu ya akalnya cerdas ya. Tapi kalau kita ini kurus-kurus ya, kurang gizi, anak kita biasanya lambat loading ya, lambat berpikir. Akhirnya kaum muslimin mengalami kemunduran ya, akibat pengaruh dari pemali-pemali yang seperti ini. Ya. Kemudian ya, kaidah yang ke-9, saddu dzara'i ila syirki wajibun. Menutup semua pintu-pintu yang mengantarkan kepada syariat adalah wajib. Salah satunya pemali. Ini pengantar menuju pada kesyirikan, atau paling tidak kepada keyakinan yang tidak didasari dalam agama ya, bid'ah. Ya. Maka ini ditutup dalam agama. Nah, ini beberapa kaidah jamaah sekalian yang disebutkan oleh sebagian di antara ulama kita terkait dengan pamali ini. Mudah-mudahan ya kajian ringkas kita pada hari ini, karena katanya waktu sudah habis ya. Sudah jam 9:07 lagi ya, 17. Katanya tadi 9:10 ya. Baik. Ini ada hadiah mau dibagikan ya. Mana panitia? Baik. Yang mana mau dibagikan? Jangan sampai Ustadz bagikan semua. Ya. Ya. Masih berapa menit? 5 menit. Baik. Pertanyaan yang pertama, pamali atau pemali? Ada lagi perisian lain, pamali, pemali. Manakah bahasa yang baku dalam KBBI? Ya. Yang ini. Ya. Tolong panitia jadi juri ya, supaya Ustadz tidak ini, jangan sampai ada yang di sana angkat tangan Ustadz tidak lihat ya. Baik, silakan Anda berdiri. Ya. Kasih mic ya. Baik, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baku adalah pemali. Pemali. 1M. 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 Baik, barakallahu fiik. Kasih satu hadiah. Baik. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Ya. Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang bisa menjelaskan definisi pemali? Berdiri. Kasih mic-nya. Ya. Sebutkan nama dan daerah. Ya. Jangan lihat buku ya. Aturannya begitu. Karena ini ujian ya. Bismillah, atas nama Nur Alif dari Makassar. Ya. Menghadap sini. Ya. Pamali adalah pantangan atau larangan menurut adat, bukan dari Al-Quran dan Sunnah.
Ya, taib, barakallahu fiik. Kasih hadiah. Taib. Pertanyaan berikutnya. Tolong panitia, berapa panitia ada? Lihat semua di sudut. Nanti kita mendolimi orang yang tidak dapat giliran ya. Pertanyaan berikutnya. Kata pemali atau pamali, ya, yang baku pemali sebenarnya, memiliki ya padanan atau kata yang identik dengannya. Ya, beliau kasih mic. Bismillah. Ada 3 identik. Yang pertama khurafat, yang kedua auham, yang ketiga tiarah. Baik, barakallahu fiik. Betul ya. Jadi padanannya ada 3 ya. Kadang disebut khurafatun, ya mitos. Kadang juga disebut dengan ya auham, ya sangkaan-sangkaan yang lemah. Kadang juga diidentik dengan tiarah, yaitu menganggap sial sesuatu tanpa dalil. Taib. Masih ada berapa? Tinggal 1 ya. Taib. Siapa yang bisa menyebutkan satu kaidah terlarangnya pemali dalam syariat? Ya. Boleh dibantu. Ya, berdiri. Sebutkan satu kaidah saja. Jangan 10 ya. Sebut nama, daerah, dan jawabannya. Bismillah, nama saya Zulkifli dari Goa. Kaidah. Tidak ada manfaat dan mudarat kecuali atas kehendak Allah. Taib, barakallahu fiik. Betul ya kaidahnya itu. Oh, ada juga mushaf, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, ini mungkin ya tanya jawab yang bisa kita langsungkan dan kita tutup majelis pertama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta